الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para asatid, dan sedaya jamaah rutinan pengawasan malam Ahad di Masjid Nur Ukhwah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil iman wal Islam, atas nikmat ditetapkan iman dan Islam dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, terutama nikmat dimudahkan kita menuju baitun min buyutillah, menuju rumah daripada rumah-rumah Allah, dan kenikmatan bisa menambahi ilmu agama dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan kenikmatan tersebut dan ditambahi kepada kita semua, terutama dalam nikmat kita bisa berada di bulan yang mulia, yaitu awal Rabiul Awal. Pada malam ini kita sudah memasuki malam 1 Rabiul Awal, yaitu bulan di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan dan kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat perhatian kepada umatnya, yang memperhatikan umatnya baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat, memperhatikan kemaslahatan untuk urusan dunia ataupun urusan akhirat. Pada kajian malam ini, yaitu hadis yang ke-30 dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, an Abi Sa'labah Al-Khushani Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'labah Al-Khushani, yaitu Jursum bin Nashir radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, beliau bersabda, innallaha ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan, menfardukan kepada kalian beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, janganlah kalian menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, janganlah kalian melampaui batas. Wa harrama asya'a, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu perbuatan, beberapa perbuatan yang tidak boleh kita lakukan.
fala tantahikuha, janganlah kalian melakukannya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala diam dari beberapa hal sebagai rahmat untuk kalian. Ghaira nisyanin, Allah taala tidak lupa. Fala tabhasu anha, janganlah kalian membahasnya. Hadisun hasanun, hadis ini kedudukannya yaitu hasan, yang diriwayatkan Ad-Daruqutni, Al-Imam Ad-Daruqutni wa ghairuhu, dan yang lainnya. Asirul hadirin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu kewajiban, menentukan suatu kewajiban dalam agama, dalam syariat agama. Fala tudayyi'uha, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Itu satu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwasanya kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah taala dalam syariat agama mengandung satu hikmah, ya, mengandung satu hikmah, baik kita mengetahui hikmahnya ataupun kita nggak mengetahuinya. Dan kewajiban kita bisa mengetahui amanah kewajiban dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama, para masyayikh, para asatid, ya. Yang mana dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya agar mereka senantiasa selalu mengkaji ilmu, mempelajari ilmu agama, agar tahu mana yang wajib, agar tahu mana yang diharamkan. Ya ayuhan nas, suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haji wada, haji yang terakhir pada tahun 10 Hijriah, qama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdiri menyampaikan khutbahnya di hadapan para sahabat. Wa ya ayyuhan nas, wahai sekalian para manusia, wahai sahabat-sahabatku, khudhu minal ilmi qabla ayyubbat, pelajarilah ilmu agama sebelum ilmu agama tadi diangkat oleh Allah, ya. Sebelum ilmu agama hilang, ya. Ini Nabi sudah berpesan 1445 tahun yang lalu, 1400 lebih, ya. Apa pesannya Nabi? Wahai sekalian umatku, pelajarilah ilmu agama sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu tadi, ya. Dihilangkan dari bumi. Ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ketahuilah bahwasannya hilangnya ilmu dengan meninggalnya orang-orang yang punya ilmu, meninggalnya para ulama, para asatid, ya. Dan banyaknya orang yang nggak mau mempelajari ilmu. Maka fasa'alahu a'rabi, tiba-tiba ada seseorang A'rabi. A'rabi ini orang pedalaman, orang Badui, datang kepada Rasulullah tanya, ya Rasulullah,
kaifa yurfa'ul ilmu minna wa baina adhurinal masakhif. Ya Rasulullah, bagaimana ilmu agama bisa hilang sedangkan Quran berada di antara kita? Ya. Kan sahabat Nabi nanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah bisa menghilangkan ilmu tapi Quran ada? Ya. Ya, Quran ada. Dan kami waqad ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khadamana. Dan kami telah mengajarkan, telah mempelajari isi yang ada pada Al-Quran dan mengajarkan kepada keluarga kami, anak-anak kami, dan pelayan-pelayan kami. Itu zaman sahabat. Jadi mereka mempelajari ilmu agama, mengkaji Al-Quran, mempelajari isinya Al-Quran, dan mengajarkan kepada keluarganya. Ini sakniki ya nopo. Ya. Dan sekarang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya, seorang kepala keluarga nggak mau mempelajari ilmu agama, nggak mau mengajarkan kepada anak dan keluarganya, nggak ada perhatian ya tentang ibadah sholat. Yang penting anaknya hanya disekolahkan, anaknya hanya mempelajari ilmu, tapi nggak pernah kumpul dengan keluarga, nggak pernah ditanya. Padahal yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu dan para sahabat, para tabi'in, setiap mereka berkumpul dengan keluarganya, mereka nanya apa syarat sahnya sholat, berapa rukunnya sholat, apa yang membatalkan wudhu, bagaimana fardu-fardunya wudhu, bagaimana tentang kewajiban puasa, hal-hal yang berkaitan dengan puasa, juga yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun umroh, ya, atau berkaitan dengan muamalah, yaitu transaksi jual beli. Mereka tanya kepada keluarganya. Mereka sangat memperhatikan tentang syariat agama, terutama tentang kewajiban yang wajib dan apa yang diharamkan. Itu begitu besar perhatian para ulama, para orang-orang tua kita terdahulu kepada keluarganya. Ya. Mereka sangat memperhatikan bagaimana keluarganya tadi dalam sholatnya, ibadahnya, kesehariannya, sampai berteman dengan siapa, mereka nanya, ya, siapa temanmu? Dan temannya ditanyakan apa yang dilakukan tiap hari. Ya, kadang kita nggak nggak mau tahu dengan siapa anak kita berteman, ya, dengan siapa keluarga kita berkumpul. Ya, padahal apa sudah dicontohkan oleh para sahabat terdahulu. Ya. Farafa'a ilaihi ra'sahu wa huwa mughdib. Ya. Maka Rasulullah mengangkat kepala seakan-akan Nabi marah dan bersabda, wa hadhil yahud wan nasara baina adhurihim al-masakhif. Nabi dengan nada yang marah mengatakan, ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, di hadapan mereka juga ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Walam yata'allaqu minha biharfin fima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Tapi mereka itu nggak mau ngamalkan isinya. Nabi ngasih tahu orang Yahudi, orang Nasrani, mereka punya kitab. Mereka apa? Punya kitab Injil, punya kitab Taurat, tapi nggak mau mengamalkan apa isinya. Apa yang telah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, mereka mengingkari. Nah, itu ngasih tahu kepada kita sebagai umatnya, meskipun umatku di hadapan mereka ada kitab suci Al-Quran, tapi nggak ada yang mau mempelajari, yang mengkaji itu nggak ada. Ya,
Yang mau mempelajari dan memahami isi dari kitab Al-Quran nggak ada. Ya. Karena ulama-ulamanya banyak yang meninggal. Orang-orang yang bodoh nggak mau belajar. Nah itu ya. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi, ya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dengan meninggalnya para ulama. Sedangkan generasi yang setelahnya nggak mau mempelajari dan mengkaji ilmu, ya, sehingga mereka apa? Mempelajari ilmu dari orang-orang yang bodoh, ya, dari orang-orang yang nggak ngerti ilmu agama, dari orang yang nggak bersambung sanad keilmuannya sampai kepada Nabi, dan mereka mempelajari agama dengan cara yang nggak benar, cara yang salah, sehingga ibadahnya apa? Tidak benar. Justru apa yang mereka lakukan melanggar perintahnya agama. Ya. Contohnya dalam agama hanya diperbolehkan ya mengqosor sholat ataupun menjamak ketika orang tadi musafir atau bepergian. Nah, tapi dia seenaknya saja, ya, nggak apa-apa sholat ya dijamak meskipun nggak musafir, ya, meskipun nggak bepergian nggak apa-apa. Ngajinya ke siapa? Oh, ke Ustadz Fulan. Ya ustadznya sesat, ya pengikutnya jadi sesat. Nah, makanya kita harus tahu mana yang wajib, dan jangan cuma sekedar tahu, kita ambil dari para ustadz atau para guru yang memang mengerti tentang ilmu agama dengan benar, ya. Maka kata Nabi, walakin yantazi'uhu ma'agabdil ulama bi ilmihim. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama dengan meninggalnya para ulama. Ya. Dan mereka nggak mau mempelajari dari ulama tersebut. Ya. Fayabqan nas juhal yustaftauna fayuftaun. Maka yang tersisa orang-orang yang bodoh, yang memberikan fatwa dan pendapat melenceng dari jalan yang benar, ya, mereka terima. Ya kan sekarang yang nyeleneh kan banyak pengikutnya, tapi sing lurus, ya, titik. Jadi pengen viral, pengen dirinya viral, membuat satu pendapat yang nyeleneh keluar dari ajaran syariat yang benar. Ya. Nah kita harus waspada, harus hati-hati, ya, nggak gampang-gampang kita ngaji di medsos, ya, yang penting ada orang yang berpakaian seperti ustadz, seperti seorang masyayikh, kita ngambil ilmunya, ya, dan kita nggak tahu apakah yang disampaikan itu benar apa tidak. Wa hatta hududan fala ta'daduha. Dan Allah Subhanahu wa taala membatasi kalian dalam batasan-batasan, ya, dalam agama, fala ta'taduha, jangan melewati batas. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita sholat dan ada batas waktunya. Dan waktunya sholat subuh sampai sekian, waktunya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, ya. Kan ada batasan waktu, baik itu kewajiban Allah Ta'ala merintahkan, ataupun ketika orang tadi mau mengeluarkan zakat, ada batas waktunya, ya. Maka batasan-batasan yang Allah tentukan dalam perintahnya jangan sampai keluar dari
batasnya, ya. Atau kita beranggapan ibadah hanya seenaknya, ya. Cari wong Jawa sak kencenge, le aku kenceng yo ibadah, gak kenceng yo gak usah. Nah, jadi mereka menganggap ibadah itu suatu paksaan, bukan suatu kenikmatan. Padahal kalau kita teliti secara betul, Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan suatu perintah ataupun melarang suatu larangan, pasti ada hikmahnya. Ya, kenapa sih Allah Ta'ala merintahkan kita ini untuk wudhu sebelum sholat? Kenapa Allah Ta'ala nyuruh kita untuk puasa? Kenapa Allah nyuruh untuk mengeluarkan zakat? Kenapa Allah mewajibkan untuk haji bagi orang yang mampu? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok melarang zina? Allah melarang minum khamr. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang untuk menipu dan yang lain-lain. Tentu ada hikmah yang akan kembali kepada kita semua, ya. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang suatu perbuatan yang haram nggak ada hikmahnya, ya. Contohnya, ya, semakin tinggi keimanan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji imannya apakah benar-benar karena Allah atau karena yang lain, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, am hasiballadzina amanu wa hum la yuftanun. Apakah akan mengira orang-orang yang iman kepada Allah dan mereka itu nggak akan mendapatkan ujian, nggak akan mendapatkan fitnah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji sampai mana keimanan seseorang tadi. Kita contohkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sering kita dengar bahwasanya beliau didatangi dengan cahaya yang terang, ya, dan mengatakan ahlaltu lakal muharramat, aku perbolehkan untukmu yang haram, ya. Jadi ada suara yang mengatakan, cahaya yang terang mengatakan, aku perbolehkan engkau lakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, oleh saat ini ya seneng orang. Ya, zina haram, halal zina itu gak apa-apa, ya. Cari sopo haram, ya. Maka dipoles dengan kawin kontrak, ya, ya kan? Kawin kontrak hanya 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa hari. Kenapa nggak sama dengan zina? Ya, ada orang yang mau anaknya dinikahi hanya sementara, kan nggak ada yang mau. Orang yang akal waras nggak mau. Ya, siapa yang pengen? Tak nikahkan anakku 1 bulan. Nah, ya nggak waras monggo. Ya, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab, ihsa ya lain fa idza bidzalika nur dhalam. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan spontan mengatakan, terkutuklah engkau wahai yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmatnya Allah, yaitu setan, yaitu iblis. Maka tiba-tiba cahaya yang terang tadi redup menjadi cahaya yang gelap dan menjadi asap yang gelap. Maka itu menunjukkan sesuatu yang haram jangan sampai kita halalkan. Tak apa-apa haram-haram diti. Ya, jangan sampai ada ucapan nyari yang haram ae soro. Ya. Napa meneng sing halal. Ya. Ya, jangan sampai ada ucapan yang keluar dari lisan kita mencari yang haram susah, apalagi yang halal. Ya. Kalau kita sudah berusaha, pasti Allah mudahkan untuk mendapatkan yang halal. Ya. Allah mudahkan untuk mencari yang halal. Ya.
Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala wa harrama an asya'a, Allah mengharamkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka jangan sampai kita kerjakan. Karena perbuatan haram, perbuatan dosa ada pengaruhnya dalam apa yang kita lakukan sehari-hari. Ya. Maka semakin sering orang tadi melakukan haram, semakin sering orang tadi berbuat kemaksiatan dan dosa, maka dalam hati kecilnya susah, sumpek. Ya. Maka yang dikatakan dosa, suatu perbuatan yang tidak bisa membuat hati kita tenang dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Maka dalam hadis yang sebelumnya, wal ismu ma haka fi sadri wa karihta ayat tatalai'a alaihin nas. Perbuatan dosa yang membuat hati seseorang tadi enggak tenang, ya. Karena ketenangan itu dalam hati, bukan dalam jabatan, kekayaan, pangkat ataupun yang lain. Banyak yang enggak tenang, ya, banyak yang galau, ya. Wa karihta, dan engkau enggak senang perbuatan tadi ingin diketahui oleh orang lain. Niku suatu perbuatan dosa. Ya, ada enggak orang yang melakukan zina pengen viral? Ada enggak orang yang korupsi orang lain supaya tahu? Ada enggak suatu perbuatan dosa ataupun maksiat pengen orang lain ngerti? Kan nggak ada, ya. Maka kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kasih sayangnya, ya, lewat malaikat Jibril. Suatu hari malaikat Jibril turun datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, innallaha yukri'ukas salam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah taala mengatakan umatmu akan mendapatkan ampunan Allah sebelum 1 tahun. Ditobat sebelum 1 tahun, Allah ngampuni. Maka Nabi, ya Jibril, inna sanah la tawilah, sesungguhnya 1 tahun itu masa yang sangat lama bagi umatku. Kesuwen setahun malaikat Jibril, ya, tobat setahun, ya, ngenteni setahun baru diterima, ya kesuwen Pak, ya, tobat selama 1 tahun baru diterima. Maka malaikat Jibril ngadep kepada Allah, ya Allah, Nabi Muhammad nyampaikan kelamaan 1 tahun, ya. Maka malaikat Jibril turun lagi menyampaikan pesan dari Allah, Allah menerima taubat umatmu sebelum 1 bulan. Jadi 1 bulan taubat, 1 bulan lagi baru diterima. Jadi saat niki tobat saulan malih baru diterima. Matur Kanjeng Nabi, Nabi menyampaikan, wahai malaikat Jibril, 1 bulan itu lama, suwe, umatku iki cengkal. Ya, kesuwen saulan baru diterima. Ya. Tobat sekarang, bulan di depan diterima. Maka malaikat Jibril ngadep ke Allah, ya Allah, Habibuka kekasihmu Nabi Muhammad nyampaikan sebulan terlalu lama. Maka sampaikan, wahai Jibril, 1 minggu. Ya. Maka malaikat Jibril turun lagi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Allah menerima taubatmu dan taubat umatmu sebelum 1 minggu. Ya, like Kanjeng Nabi mboten enggak ada dosa, maksum. Nah, kan sing enggak ada dosa iki kan kula mbek panjenengan. Umate kakek dosa. Ya ngono gak krasa lek duwe dosa.
gak ngerasa lek duwe dosa. Buktine napa? Lek paringi lara, paringi musibah, sik ngersula, ya Allah, duwe dosa apa aku? Ya, sampean paringi musibah. Aku ya salat, ya jamaah, ya ngaji, sik tetep ae panjenengan paringi musibah. Gak ngerasa lek duwe dosa. Ya, diilingno niku. Ya. Maka Rasulullah, ya Jibril, 1 minggu niku lama. Ya. Maka malaikat Jibril ngadep kepada Allah dan mengatakan 1 hari. Maka Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, umatmu akan diampuni kalau dia tobat 1 hari. Jadi tobat hari ini, besok diampuni. Maka kata Rasulullah, ya Jibril, 1 hari itu lama. Ngadep malih malaikat Jibril teng Allah, ya Allah, niki ya mboten karena Kanjeng Nabi, aku gak balik-balik. Ya, karena Rasulullah niku saken rahmat sayang kepada umatnya sampai malaikat Jibril kembali lagi ngadep kepada Allah, maka Allah mengatakan, inni qabiltu taubata ummata Muhammadin ma lam yablugh ruhuhu ilal khulqum. Wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, aku menerima taubatnya umatnya Nabi Muhammad selama rohnya belum nyampe tenggorokan. Ya, sadurunge sekarat diterima. Tapi lek wis sekarat, roh wis tutuk mriki, wis gak diterima niku tobaté. Maka niku lambek panjenengan mumpung sik durung sakaratul maut, belum ketekan malaikat Israel, ngakeh-ngakehno tobat. Memperbanyak istighfar nang Allah, terutama sebelum waktu subuh. Nggih. Terutama sebelum waktu subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Allah taala dawuhaken wonten Al-Qur'an sifat-sifat orang mukmin di waktu sahar, di waktu sebelum subuh, mereka banyak membaca istighfar kepada Allah. Ya. Waktu antarane azan subuh sampai sholat subuh, Kanjeng Nabi merintahkan maca istighfar, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Niku diwaos 27 kali. Sehingga masjid-masjid niku baca istighfar, Pak. Sakniki setelah azan nggak sampai 5 menit komat. Ya, padahal setelah subuh kita diperintahkan oleh Nabi untuk baca zikir dulu sambil nunggu jamaah hadir. Ya, sing sabar jadi muadzin niku. Meskipun jamaahnya hanya beberapa orang, Nabi menganjurkan untuk baca zikir, dan ulama salafus saleh baca ya hayya qayyum la ilaha illa anta. Niku wonten hitungane 40 kali. Baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku dibaca 100 kali. Setelah itu baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dibaca 100 kali. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat dibaca 27 kali. Ojo disingkat. Ya. Maca 100 diwaca 10 tok. Ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 disingkat tadi 10. Masa saputeran tasbih abot, Pak. Ya, kan 100 niki. Nah, masa dikurangi 10 tok ya. La ilaha illallah al-malikul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kesusu macam-macam. Ya. Istighfar dikatakan maus 27 kali, mungkin karena kurangnya istighfar kita. Kurangnya tobat kita, sampai seharusnya Allah nurunkan hujan, saat ini kita tertunda hujannya. Ya, di antara yang sebab mendatangkan hujan yaitu orang yang selalu membaca 27 kali meminta ampunan untuk kaum mukminin dan mukminat di waktu pagi dan sore, maka orang tersebut menjadi sebab Allah turunkan hujan
dan Allah memberikan rizki kepada kaum muslimin. Saat ini istighfar gak tahu diwaca. Bukti nih, ba'da subuh, ba'da adzan subuh di musola ataupun di masjid-masjid nggak ada yang mau baca istighfar. Nih, insyaallah masjid mriki diwaos, insyaallah. Perlu dikasih tulisan, ditempel untuk dibaca, apa? Agar kita mendoakan kaum muslimin, mendoakan kaum mukminin dan mukminat supaya mereka diangkat azabnya dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah yang menimpa kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, memberikan mereka kelonggaran dan menjembarkan, meluaskan rizki mereka, dan diangkat dari semua bala dan musibah, diangkat penyakitnya. Dan mudah-mudahan di bulan Maulid ini semakin menambah kecintaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan sunnah-sunnahnya ala hadhihi niyah wa ala hadhihi kulli niyah salihah jami'ah khairat dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azidan fi dinin waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya qasiran wa ya hasanal fi'al ya qaiman bil zawal falakal hamdu wal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abdika nabiyyika sayyidina Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min 'abdika sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dunya